Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan dan hidayah sehingga kita bisa mm, berada di Zoom ini. Langsung saja pada materi kuliah biokim kali ini kami akan membahas mengenai mineral yang disusun oleh saya Salma Febrianti dan teman saya Putri Irvani di bawah bimbingan Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI. Pada materi ini uh, ada beberapa yang akan kami bahas, yaitu mencakup pengertian mineral, fungsi mineral, klasifikasi mineral, dan pembahasan khusus tentang mineral makro yang meliputi natrium, kalsium, fosfor, klorida, dan sulfur. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian mineral akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, mineral ini didefinisikan sebagai unsur kimia anorganik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, namun memiliki peran vital dalam berbagai fungsi biologis dan fisiologis. Meskipun mineral tidak memberikan energi seperti makronutrien, diantaranya karbohidrat, lemak, protein, mereka berperan penting dalam pembentukan struktur tubuh seperti tulang dan gigi, pengaturan aktivitas enzim, transmisi impuls saraf, kontraksi otot, serta menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, karena tubuh tidak dapat memproduksi mineral sendiri, asupan mineral harus diperoleh dari makanan sehari-hari. Mineral dalam tubuh manusia dapat dikelompokkan eh, berdasarkan kebutuhan jumlah hariannya dan fungsi biologisnya juga. Selanjutnya, adapun fungsi mineral. Nah, terdapat 3 fungsi utama mineral dalam tubuh. Untuk yang pertama, sebagai komponen struktural tubuh atau penyusun kerangka seperti tulang, gigi, dan otot-otot. Di mana ini tuh ada kalsium, fosfor, magnesium, fluor, dan silikon yang berperan dalam pembentukan dan pertumbuhan gigi. Sedangkan fosfor dan mineral lainnya berperan dalam penyusunan protein jaringan. Untuk yang kedua, mineral ini berfungsi sebagai unsur dalam cairan tubuh atau jaringan. Berperan juga sebagai elektrolit yang mengatur tekanan osmotik atau keseimbangan cairan, kemudian mengatur keseimbangan asam basa dan permeabilitas membran sel. Contohnya itu ada natrium, kalium, klorida, kalsium, dan magnesium. Untuk yang terakhir, mineral ini berperan sebagai aktivator atau terlibat dalam fungsi enzim dan hormon. Selanjutnya, untuk klasifikasi mineral berdasarkan fungsi biologis akan dijelaskan oleh teman saya kepada Putri Irvani. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini ada klasifikasi mineral berdasarkan fungsi biologisnya dibagi menjadi 2 golongan, yaitu mineral esensial dan mineral non-esensial. Nah, untuk mineral esensial itu diperlukan tubuh untuk fungsi biologis normal. Nah, bila kekurangan itu akan menimbulkan gejala klinis. Untuk contohnya ada kalsium, fosfor, natrium, kalium, magnesium, besi, zinc, dan yodium. Nah, adapun untuk mineral non-esensial ini tidak memiliki fungsi biologis. Nah, bila masuk ke tubuh ini dapat bersifat racun. Contohnya timbal, merkuri, arsenik, kadmium, dan aluminium. Selanjutnya, ada klasifikasi mineral berdasarkan jumlah. Nah, di sini ada mineral makro dan mineral mikro. Untuk mineral makro itu dibutuhkannya lebih dari 100 miligram per hari. Contohnya itu ada kalsium, fosfor, natrium, kalium, klorida, magnesium, dan sulfur. Nah, sedangkan mineral mikro itu jumlah diperlukannya itu lebih sedikit, yaitu kurang dari 100 miligram per hari. Yaitu ada besi, seng, tembaga, mangan, yodium, selenium, molybdenum, dan kobalt dan fluor. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Putri Irvani atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai eh, mineral makro. Untuk setiap mineral makro memiliki fungsi spesifik dalam tubuh. Nah, untuk yang pertama itu ada kalsium yang berperan dalam struktur tulang dan gigi. Kemudian juga untuk kontraksi otot dan pembekuan darah. Yang kedua ada fosfor, yaitu penting untuk pembentukan tulang, komponen DNA atau RNA, dan ATP atau adenosin trifosfat. Kemudian ada magnesium yang berfungsi sebagai kofaktor enzim dan dalam metabolisme energi. Kalium yang berperan dalam keseimbangan elektrolit dan otot dan fungsi otot. Lalu ada klorida yang penting untuk memproduksi asam klorida atau HCl di lambung dan keseimbangan asam basa. Selanjutnya ada natrium yang mengatur tekanan osmotik dan transmisi impulsif saraf. Dan yang terakhir ada sulfur merupakan komponen asam amino, metionin, dan sistein serta berperan dalam pembentukan jaringan ikat. Selanjutnya, ada pun mineral makronya. Nah, mineral makro ini juga memiliki fungsi spesifik meskipun dibutuhkan dalam tubuh jumlahnya itu kecil. Yang pertama ada besi esensial untuk pembentukan hemoglobin. Yang kedua ada seng yang berperan dalam pertumbuhan sistem imun dan aktivitas enzim. Kemudian ada tembaga yang berfungsi dalam enzim antioksidan dan metabolisme besi. Ada yodium yang merupakan komponen penting hormon tiroid. Kemudian ada selenium berperan sebagai antioksidan dan dalam metabolisme hormon tiroid. Ada kobalt merupakan komponen vitamin B12. Ada fluor yang berperan sebagai mencegah kerusakan gigi, dan ada yang terakhir ada mangan yang berperan penting untuk metabolisme tulang dan aktivitas enzim. Selanjutnya mengenai secara khusus penjelasan mengenai secara khusus terhadap enzim, saya persilakan kepada Putri Irvani. Oke, baik. Di sini ada penjelasan bagaimana mineral itu bekerja secara khusus terhadap enzim. Nah, biasanya mineral itu bekerja sebagai kofaktor. Biasanya ion logam yang sering diklasifikasikan sebagai zat anorganik yang diperlukan untuk meningkatkan laju atau sebagai katalis. Nah, kofaktor ini adalah senyawa kimia non-protein yang terikat pada protein dan diperlukan untuk aktivitas biologis protein. Nah, protein ini umumnya enzim dan kofaktornya ini dapat dianggap sebagai molekul pembantu yang membantu dalam reaksi biokimia. Nah, kofaktor ini nampak seperti super switch untuk produksi energi dan keseimbangan pertumbuhan, perkembangan, kelangsungan hidup, serta perpanjangan hidup. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan khusus mengenai natrium atau Na. Natrium ini sumbernya bisa dari garam dapur, MSG, ataupun makanan laut. Untuk adsorpsi dan metabolismenya itu, dalam usus halus itu masuk ke aliran darah dan dibawa ke ginjal. Lalu disaring dan dikembalikan ke aliran darah. Nah, kelebihan Na-nya atau natrium ini dikeluarkan melalui urin dengan bantuan hormon aldosteron yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenalin. Untuk fungsi dari natrium ini banyak, dan salah satunya itu adalah menjaga keseimbangan asam bata dalam tubuh, berperan dalam pengaturan kepekaan otot dan syaraf, berperan dalam transmisi syaraf yang menghasilkan terjadinya kontraksi otot, berperan dalam absorpsi glukosa, dan berperan sebagai alat angkut zat-zat gizi lain melalui membran, terutama melalui dinding usus. Nah, adapun akibat kekurangan Na yaitu menyebabkan kejang, apatis, dan kehilangan nafsu makan. Nah, kekurangan natrium juga dapat terjadi apabila menjalankan diet yang sangat ketat dan dapat menyebabkan muntah, diare, keringat yang berlebihan. Nah, jika kelebihan natrium dapat menimbulkan keracunan yang dalam keadaan akut dapat menyebabkan edema dan hipertensi. Namun hal ini itu dapat diatasi dengan banyak minum. Nah, di sini ada peran natrium sebagai ada metabolisme natrium sebagai permeabilitas sel, dan natrium juga dapat merangsang fosforilasi oleh ATP. Nah, untuk gambar yang kiri itu menunjukkan mekanisme kerja pompa natrium kalium
pada membran sel. Nah, pompa ini berfungsi untuk memindahkan ion natrium keluar dari sel dan kalium itu masuk ke dalam sel secara aktif yang menggunakan energi hidrolisis ATP menjadi ADP. Nah, proses ini itu penting untuk menjaga keseimbangan konsentrasi ion di dalam dan di luar sel. Sehingga membran sel ini tetap memiliki perbedaan potensial listrik yang esensial untuk berbagai fungsi biologis seperti transmisi impulsif saraf dan kontraksi otak. Oke, selanjutnya ada natrium merangsang fosforilasi oleh ATP. Nah, gambar ini itu memperlihatkan langkah-langkah ini. Siklus kerja pompa natrium kalium dimulai dengan ikatan Na di sitoplasma dengan protein merangsang fosforilasi, lalu fosforilasi protein, lalu ada dengan mengubah bentuk Na plus dilepaskan keluar sel diikat oleh K plus di luar sel. Lalu K plus merangsang dilepasnya kelompok fosfat. Setelah itu ada hilangnya fosfat untuk mengembalikan bentuk semula protein, lalu ion kalium itu dilepas ke dalam sel. Nah, selanjutnya itu siklusnya diulang, jadi siklusnya itu tetap sama kayak gitu terus. Nah, selanjutnya ada penjelasan khusus mengenai kalsium. Untuk sumber kalsium ini bisa dari susu, sayur mayur, udang, dan kacang. Untuk absorpsi dan metabolismenya itu 30-50% kalsium yang dikonsumsi itu diabsorpsi tubuh. Nah, kalsium yang tidak diabsorpsi itu dikeluarkan melalui feses. Nah, sedangkan yang diabsorpsi itu dikeluarkan melalui urin. Adapun fungsinya itu untuk pembekuan darah, pembentukan tulang dan gigi, penerimaan dan transmisi rangsang, konstruksi dan relaksasi otot. Adapun akibat kekurangannya yaitu osteoporosis, rakitis, kejang otot, dan hipokalsemia. Adapun jika kelebihan kalsium itu dapat terjadi hiperkalsemia dan konsumsi kalsium yang berlebihan ini dapat menyebabkan sulit buang air besar dan mengganggu penyerapan mineral seperti zat besi, seng, dan tembaga. Nah, di sini ada eh, metabolisme kalsium dan bagaimana proses penyembuhan luka yang dibantu oleh kalsium. Nah, gambar yang di kiri atau proses penyembuhan luka yang dibentuk kalsium ini menunjukkan mekanisme pembekuan darah ketika terjadinya luka. Nah, proses ini dimulai ketika pembuluh darah pecah, sehingga keping darah atau trombosit itu juga pecah dan melepaskan zat yang mengaktifkan enzim tromboklasi atau trombokinase. Nah, enzim ini kemudian mengubah protombin atau protein dalam plasma darah menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Nah, trombin yang terbentuk ini akan mengubah fibrinogen atau protein larut dalam plasma darah menjadi fibrin, yaitu benang-benang yang tidak larut. Nah, fibrin ini akan membentuk jaring-jaring yang menutup luka dan menyebabkan darah membeku, sehingga proses penyembuhan luka dapat berlangsung. Nah, adapun yang gambar yang kanan itu ada metabolisme dari kalsium. Nah, mekanisme metabolisme kalsium dalam tubuh itu, kadar kalsium dalam darah itu diatur oleh dua hormon utama, yaitu kalsitonin dari kelenjar tiroid dan paratormon dari kelenjar paratiroid. Nah, jika kalsium darah meningkat, kelenjar tiroid ini akan melepaskan eh, kalsitonin yang merangsang penyerapan kalsium ke tulang sehingga kadar kalsium darah menurun. Sebaliknya, jika kadar kalsium darah menurun, kelenjar paratiroid akan melepaskan paratormon yang merangsang pelepasan kalsium dari tulang ke darah dan meningkatkan penyerapan kalsium dari usus sehingga kadar kalsium kembali normal. Nah, mekanisme ini itu akan menjaga keseimbangan kalsium yang sangat penting bagi fungsi tubuh. Yang terakhir, yang selanjutnya ada fosfor. Nah, fosfor ini sumbernya bisa ditemukan dalam banyak makanan, yaitu bisa dari sumber hewani maupun nabati. Adapun absorpsi dan metabolismenya itu fosfor diserap di usus halus, terutama di jejunum dan ileum melalui dua mekanisme yaitu transport aktif dan difusi pasif.
Nah, sekitar 60-70% fosfor dari makanan itu diserap oleh tubuh. Setelah diserap, fosfor masuk ke sirkulasi dan sebagian besar disimpan dalam tulang dan gigi sebagai kalium fosfat. Nah, jika dalam darah, fosfor berada dalam bentuk ion fosfat. Adapun fungsinya yaitu ada pembentukan tulang dan gigi, komponen penting DNA dan RNA, metabolisme energi, pembentukan membran sel. Adapun akibat kekurangannya itu dapat menyebabkan gangguan penyerapan atau kelainan ginjal, sedangkan akibat kelebihannya itu dapat menurunkan kadar kalsium dalam darah dan terkena resiko penyakit jantung meningkat karena akumulasi fosfat dan masifikasi vaskular. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Pak atas penjelasannya. Eh, baik, selanjutnya mengenai klorida akan dijelaskan oleh saya. Nah, klorida ini memiliki fungsi umum dalam menjaga tekanan osmotik, memberikan rasa asam, mengatur cairan dalam tubuh, membantu pembentukan HCl di lambung, dan juga memelihara keseimbangan cairan elektrolit. Sumber klorida utama ini adalah berasal dari garam dapur, ikan, dan makanan laut. Jika kelebihan klorida belum diketahui dengan pasti akan terjadi apa, namun jika kekurangan klorida dalam keadaan normal jarang terjadi, namun dapat terjadi pada kondisi muntah-muntah, diare kronis, dan keringat berlebih. Nah, ASI juga mengandung lebih banyak klorida dibandingkan susu sapi, sehingga bila klorida tidak ditambahkan dalam pembuatan susu formula bayi, dapat terjadi kekurangan klorida yang membahayakan. Nah, untuk gambar ini menunjukkan reaksi pemecahan pati atau strak menjadi dextrin dengan bantuan enzim amilase. Nah, gambar ini mengilustrasikan salah satu fungsi klorida yaitu sebagai kofaktor untuk enzim amilase. Enzim amilase ini dibantu oleh klorida yang berperan dalam pemecahan karbohidrat kompleks seperti pati menjadi molekul yang lebih sederhana atau dextrin. Hal ini menunjukkan peran mineral klorida dalam proses metabolisme dan pencernaan dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada mengenai sulfur. Sulfur ini sebagai asam cysteine dan metionin membentuk protein melalui pembentukan gugus sulfur antara rantai protein dan sebagai komponen klorofil. Sulfur juga terlibat langsung dalam biosintesis minyak dan berperan sebagai koenzim dalam tiamin, biotin, dan koenzim A. Sulfur ini merupakan prekursor produk sekunder yang mudah menguap seperti minyak mustard pada bawang. Sulfur berfungsi sebagai OA yang dapat diperoleh dari oksidasi asam pirufat dengan reaksi dehidrogenase menggunakan katalis kompleks pirufat dehidrogenase. Sulfur juga berfungsi sebagai koenzim pada biosintesis sistein dan serin pada tumbuhan dan hewan. Nah, untuk gambar yang ini menunjukkan bahwa struktur kimia asetil CoA dengan simbol S yang menunjukkan keberadaan sulfur dalam struktur ini. KO asetil dapat diperoleh dari oksidasi asam pirufat dengan reaksi dehidrogenase yang dikatalis oleh kompleks pirufat dehidrogenase atau dari reaksi dengan enzim liase formal pirufat pada asam pirufat yang menghasilkan asetil KOA dan asam formal. Nah, untuk gambar yang ini bisa dilihat
Ini adalah skema biosintesis sistein dari serin pada tumbuhan dan hewan, di mana sulfur berperan sebagai koenzim. Nah, gambar ini mengilustrasikan peran penting sulfur dalam metabolisme energi sebagai bagian dari asetil CoA yang merupakan molekul kunci dalam siklus Krebs dan dalam pembentukan protein, yaitu sebagai bagian dari asam amino sistein yang menunjukkan keterlibatan sulfur dalam jalur biokimia yang fundamental. Nah, sulfur untuk sintesis histamin berasal dari metein. Kondensasi dari ATP dan metionin dikatalis oleh enzim metionin adenosil trans, transferase menghasilkan sulfur. Nah, gambar ini menunjukkan jalur metabolisme sulfat SO4 dan bagaimana sulfat diubah menjadi cystein. Ini melibatkan berbagai enzim dan zat antara seperti ATP, ATP sulfurilase, APS kinase, PAPS, atau 3-fosfoadenosin, 5-fosfosulfat, dan O-asetilserin. Nah, serin diubah menjadi D-asetilserin atau O-asetilserin oleh serin asetil transferase. Kemudian bereaksi dengan sulfur untuk membentuk sistein. Gambar ini juga menunjukkan kompleksitas jalur biokimia yang melibatkan sulfur dalam sintesis asam amino sistein. Pentingnya sulfur dalam membentuk protein dan juga molekul biologis lainnya melalui serangkaian reaksi enzimatik. Next. Nah, sumber sulfur meliputi berasal dari susu, telur, daging, keju, dan kacang-kacangan, serta protein yang mengandung asam amino, methionine, dan sistein. Jika kelebihan sulfur tidak akan menimbulkan masalah, sedangkan kekurangan sulfur dapat menghambat pertumbuhan meskipun jarang terjadi bila asupan protein mencakupi. Nah, pada tabel ini menunjukkan hubungan antara ion logam mineral dengan enzim tertentu. Yang pertama itu ada Zn2+ yang berperan dalam alkohol dehidrogenase, karbonat anhidrase, dan juga karboksipeptidase. Yang kedua ada Mg2+, penting untuk fosfohidrolase dan fosfotransferase. Lalu yang ketiga ada Fe2+ atau Fe3+, berperan dalam sitokrom, peroksidase, katalase, dan perodoksin. Lalu ada Cu2+ atau Cu+ berperan dalam tirosinase dan sitokrom oksidase. Lalu yang selanjutnya ada K+ yang berperan dalam pirufat kinase, juga memerlukan Mg2+. Lalu yang terakhir Na+ yang berperan dalam membran Na+, K+, ATP, ATPase juga memerlukan K+ dan Mg2+. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi yang sudah kami bahas pada kali ini yang akan dijelaskan oleh Putri Irvani. Saya persilahkan. Oke, baik. Untuk kesimpulannya, mineral pika esensial ini sangat penting dalam kelangsungan hidup hewan
Kekurangan atau kelebihan mineral mikroesensial dapat menyebabkan penyakit. Nah, penyakit defisiensi mineral serta keracunan pada ternak baik bermanusia maupun non-manusia merupakan salah satu dalam perkembangan ternak. Lalu pemberian mineral mikroesensial dalam pakan juga harus sesuai dengan kebutuhan hewan atau ternak untuk mencegah terjadinya penyakit defisiensi atau keracunan. Oke, ini mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.